Anda kembali di Kabar Siang Pemirsa, dan hari ini Kabar Siang menyorot terkait tentang sex love chewing gum atau biasa disebut dengan permen cinta. Belakangan menjadi topik perbincangan yang hangat baik di kalangan pria maupun wanita. Jika dilihat dari kemasannya, permen ini berpenampilan layaknya permen karet biasa. Lalu apa yang membuat permen ini heboh dibicarakan? Ini bukanlah permen biasa. Permen karet beraroma stroberi, mint, dan jeruk ini dikabarkan dapat merangsang libido kaum hawa. Karena harganya yang cukup mahal, permen ini jarang ditemukan di toko pinggir jalan yang biasa menjual obat kuat. Kalaupun ada yang menyediakan, biasanya dijual secara sembunyi-sembunyi karena permen ini ilegal. Namun, lain halnya dengan di internet. Untuk memperoleh permen cinta tak sulit, karena permen ini dijual bebas di beberapa situs online. Di situs, para penjual permen cinta terang-terangan menuliskan khasiatnya. Alhasil, tak sedikit orang yang menjadi penasaran hingga ingin memesannya, termasuk Ari. Ari coba memesan permen produksi Cina tersebut melalui nomor telepon yang tertera di salah satu situs online. Ari berniat mencoba permen ini untuk sang istri. Kirimnya kapan? Sesuai yang dijanjikan penjual, pesanan permen datang usai transfer diterima. Lalu, bagaimana hasilnya setelah dicoba? Hah? Nggak ada perubahan sih. Nggak ada bedanya juga. Nggak ada satu istri juga nggak bilang bahwa Nggak ada. Ya kecewa sih, kan udah beli nyarinya juga susah ya kan sekarang. Kecewa sih. jadi nggak akan Ya kirain ada bedanya gitu, kayak yang beda lah, kayak yang dibilangin sama orang-orang gitu kan. Kayak taunya nggak ada. Kayak penjualnya juga bilangnya katanya ada bedanya, cuman nggak ada bedanya. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, permen cinta yang sekarang beredar merupakan barang ilegal. BPOM pun terus melakukan penelitian terhadap zat-zat yang terkandung di dalamnya. Kita memang setelah melakukan undercover buy, jadi kita ambil dan kita uji. Tentu ada beberapa yang kita curigai. Sampai saat ini memang kita belum menemukan, tapi bukan berarti kita menyerah. Kita terus melakukan pendalaman kira-kira apa bahan aktifnya. Namun tetap saja yang namanya ilegal ini berbahaya, berisiko untuk dikonsumsi. Kami tidak bisa berspekulasi sampai kita tahu apa bahan aktifnya. Tetapi untuk sementara waktu ini barang ilegal berbahaya. Jadi bahan kimia obat yang dimasukkan dalam makanan tidak diperkenankan. Jadi makanan harus bebas dari bahan kimia obat, itu sudah pasti. Jadi pemirsa, jangan mudah terpancing dengan kalimat promosi ya. Bijaklah sebelum memutuskan membeli, apalagi mengonsumsinya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Meski kehebohan mengenai manfaat permen cinta telah beredar, sejumlah pihak meragukan khasiat permen cinta. Ya, munculnya permen cinta juga mencuatkan kembali perdebatan seputar zat afrodisiak yang konon dapat mendongkrak libido konsumennya. beredarnya permen cinta memang menghebohkan. Karena selama ini yang banyak dijual adalah obat pendongkrak libido pria, maka tak heran kehadiran permen cinta menjadi perbincangan. Konon, permen karet ini dapat meningkatkan hasrat seksual wanita yang mengkonsumsinya. Tetapi sejauh mana sebenarnya wanita membutuhkan stimulan seperti permen cinta ini? Menurut psikolog Ratih Ibrahim, sebagian orang memang ada yang memerlukan bantuan obat perangsang. Namun dalam kasus permen cinta, masyarakat harus mengetahui lebih dulu apa yang terkandung di dalamnya dan jangan sampai menimbulkan ketergantungan. Kebutuhan itu timbul mungkin karena
dia tidak cukup mampu untuk berfungsi secara seksual terhadap pasangannya. Berarti ada gangguan di situ. Kemudian yang kedua, mungkin juga dia kurang mampu untuk bisa mengimbangi pasangannya. Yang ketiga, ya seperti yang tadi kamu nyatakan, mungkin nggak ya ada masalah sama self-esteemnya dia. Tiga-tiganya mungkin. Tetapi saran saya adalah si perempuan itu lebih baik berkonsultasi kepada pakar yang betul-betul memang punya credibility yang baik untuk dijadikan rujukan berkonsultasi, sehingga ada terapi-terapi yang diberikan kepada dia. Apakah mungkin ada ketergantungan? Sangat bisa terjadi ketergantungan jika dampak yang diperoleh oleh si pengguna ini ya ternyata sangat sesuai dengan harapannya dia atau bahkan melebihi harapannya. Sementara seksolog Naik L. Tobing berpandangan, permen cinta bisa jadi hanya menjadi sugesti bagi penggunanya. Jadi sebenarnya di dalam ilmu medical sexology itu tidak ada, tidak bisa, karena orang kepingin melakukan seks atau libido meningkat, ya kan, gairah meningkat. Nah, itu hanya ada dalam otak saja. Jadi otak itu distimulasi sampai kepada bagian otak dalam namanya hipotalamus, dan barulah timbul gairahnya, dan di seluruh tubuh ini akan berubah mirip-mirip sugesti. Sudah ada dalam dirinya. Oh, ini ada lagi tambah. Ya, itu barulah sugesti. Tapi kalau memang mutlak hanya dengan itu saja menimbulkan libido atau keinginan seks, nggak ada. Beredarnya permen cinta membuat pro dan kontra seputar zat afrodisiak kembali mencuat. Diambil dari nama Dewi Aphrodite yang identik dengan sensualitas, zat afrodisiak adalah zat penghasil hormon yang berfungsi sebagai stimulan hasrat seksual. Makanan berprotein tinggi seperti susu, telur, dan kacang-kacangan adalah contoh bahan makanan yang diyakini mengandung zat tersebut. Selain itu, daging kambing, coklat, dan ginseng juga dipercaya dapat membuat orang lebih bergairah. Namun hal ini dipandang sebagian orang sebagai mitos belaka. Pasalnya, dari segi gizi, makanan-makanan tersebut memang mengandung zat-zat berkhasiat bagi produksi hormon dan metabolisme tubuh, sehingga otomatis sirkulasi darah menjadi lebih baik. Terlepas dari apa yang dikonsumsi dan benar tidaknya obat atau makanan itu dapat mendongkrak hasrat seksual, semua kembali pada faktor psikologis, emosi, dan sugesti yang diciptakan pasangan itu sendiri. Ratna Dewi, Supriyadi, Muhammad Aliansyah, TV One mengabarkan. Lalu apa sebenarnya khasiat permen cinta? Yang pasti Anda harus berhati-hati karena permen ini diduga mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Selengkapnya masih akan kami hadirkan informasinya di Kabar Siang. Anda kembali di Kabar Siang, kami masih membahas tentang permen cinta. Ini bukan untuk menghimbau untuk menggunakan ya, namun ini untuk kehati-hatian bagi Anda pemirsa. Sejauh mana sesungguhnya khasiat permen cinta yang tak pernah diketahui secara pasti. Yang jelas permen ini diduga mengandung zat-zat yang merugikan kesehatan manusia. Keberadaannya yang tidak sulit didapat juga cukup meresahkan sebab tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan termasuk bagi tindak kriminalitas. Keberadaan permen cinta menimbulkan pertanyaan apakah permen ini aman atau justru berbahaya ketika dikonsumsi. Dilihat dari fungsinya yang dikatakan dapat mempengaruhi libido seseorang, permen cinta diduga mengandung zat-zat yang menjadikannya masuk dalam kategori afrodisiak. Namun tak ada yang tahu apa sebenarnya kandungan di dalamnya. Yang jelas, permen cinta yang kini beredar luas tak pernah terdaftar di Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Kesehatan, sehingga tak ada yang menjamin keamanan kandungan di dalamnya. Demikian juga dengan Badan POM yang mengaku tak pernah mengeluarkan persetujuan izin edar terhadap produk pangan yang diklaim dapat meningkatkan gairah atau libido. Permen cinta yang sekarang merebak itu adalah ilegal. Jadi tidak ada izin yang diberikan oleh Badan POM. Jadi masyarakat harus berhati-hati bahwa itu
ilegal dan jangan mencoba-coba mengkonsumsi. Ya, jelas ada, tentu produk tersebut jelas apa isinya, merek, produsen, nomor registrasi, termasuk itu dalam bahasa, tentu bukan bahasa asing, bahasa Indonesia, ada terjemahan dan ada penandaan yang jelas. Dan itu yang sekarang beredar tidak ada sama sekali. Jadi jangan dibeli atau konsumsi, itu barang yang bisa berbahaya buat kesehatan. US Food and Drug Administration bahkan telah lama menganjurkan untuk menghindari produk-produk makanan afrodisiak yang tak berizin. Beberapa produk tersebut diduga mengandung zat berbahaya yang dapat merugikan bagi kesehatan. Meskipun belum diketahui jelas kandungannya, namun dicurigai mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak organ jantung sehingga sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Bagi penderita penyakit jantung, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dikabarkan reaksi sesaat yang kemungkinan muncul adalah naiknya libido yang merangsang kuat organ vital. Tak hanya berbahaya bagi kesehatan, keberadaan permen cinta juga dikhawatirkan banyak pihak, termasuk para orang tua, karena tidak menutup kemungkinan dikonsumsi oleh remaja atau justru digunakan untuk tindak kriminal. Meskipun hingga kini belum ditemukan laporan tindak kriminalitas terkait kasus permen cinta, namun keberadaannya tetap harus diwaspadai. Ya, dari kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi hal tersebut, ya, ataupun coba, karena bukan tidak mungkin kandungan yang diberikan di permen tersebut bisa membahayakan kesehatan, bahkan bisa fatal akibatnya. Masyarakat yang menemukan, apalagi mengetahui penjualnya siapa ada di mana, bisa melaporkan. Nanti kita selusuri, ya. Kalau ada kita akan tangkap. Untuk itu, pastikan Anda lebih berhati-hati untuk tidak mudah menerima makanan ataupun minuman yang diberikan orang lain. Tim TV One mengabarkan.